Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana hukumnya seorang perempuan bersolawat ditonton, maksudnya didengar dan dilihat oleh kaum laki-laki yang bukan muhrim? Itu saja Buya. Yang bukan mahram. Baik. Bismillah. Baik Ibu, pertanyaan yang bagus sekali. Orang laki-laki yang bukan mahram, kalau mahram naik haji, tadi baru haji mungkin Pak. Mahram, bukan mahram, maksudnya kalau mahram itu haram dinikah. Hukumnya seorang wanita menyenandungkan sholat-sholat, sekarang kita perlu ada namanya marahil, marhalah ya. Ada di sebuah tempat yang memang perlu diangkat syiar, cuman kaum prianya pada malas, sehingga terdengarlah suara ibu-ibu menyenandungkan sholawat. Ini bagaimana? Ya kan? Kalau tidak, nggak ada. Misalnya ada pengajian-pengajian di kampung-kampung gitu kan. Ibu-ibu menyenandungkan sholawat dan sebagainya. Memang di dalam madhab kita, suara perempuan bukanlah aurat. Ketika madhab Imam Malik, suara perempuan bukan aurat dalam madhab kita Imam Syafi'i. Tapi suara perempuan yang sudah dirubah menjadi suara yang mendayu-nayu, fala takhdha'na bil qaul. Kalau sudah diganti dengan suara mendayu-dayu, mendesah-desah, maka itu menjadi tidak diperkenankan karena akan merusak hatinya. Hati orang yang mendengarnya. Termasuk menyenandungkan lagu-lagu yang terasa di hati. Ini juga seperti sebelumnya, hendaknya kita semuanya menginsyafi. Kecuali di kalangan wanita atau sudah dibuat perbatasan tertentu, ternyata kaum pria mendengarkannya. Suara sendiri ya. Ternyata ini ada martabat suara sendiri, suara dibarengi dengan kaum pria. Artinya tidak terdengar, misalnya takbir waktu hari raya Idul Adha. Takbirnya seorang perempuan, takbirnya adalah bersama takbirnya kaum pria tertutup. Tapi di saat dia menyenandungkan suara sendiri, maka himbauannya adalah, pertama segera ada batasnya. Segera mendidik anak laki-laki yang bersuara bagus untuk bisa menyenandungkan syair, biar nanti setelah itu tidak perlu wanita yang menyenandungkan lagi. Ini himbauan pertama. Himbauan pertama adalah mencetak kita munsyid-munsyid kaum pria yang bisa menyenandungkan di saat berada di kalangan kaum pria. Kemudian kedua, suara merdumu itu wahai wanita, boleh Anda keluarkan bersama kaum wanita. Sudahlah. Kalau ternyata kaum pria yang mencoba ingin dengar, itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda mencoba untuk mendengarkan pada kaum pria, kaum wanita saja. Anda menghindar. Karena kesengajaan kita memperdengarkan pada kaum pria dengan lagu-lagu kan jelas fala takhdha'na bil qaul. Bukan omongan normal. Kalau ngomong biasa boleh seorang perempuan berkata-kata menyampaikan pesan kepada kaum pria sah. Karena Siti Aisyah juga gurunya para kaum pria. Akan tapi masalah dengan nada-nada ini yang harus dihindari. Sehingga kalau kita kalau bukan dalam marhalah dakwah, sudah di tempat yang normal, jelas hukumnya tidak diperkenankan. Sudah banyak kaum laki-lakinya, kenapa harus perempuan yang nongol? Sudah banyak kaum laki-lakinya, kenapa perempuannya harus menyuarakan suara-suara semacam itu? Ini sebenarnya untuk kehormatan seorang wanita tersebut. Karena wanita itu indah semuanya. Wanita itu indah. Bahkan kadang mendengar suara yang perempuan bisa menghayalkan seolah-olah bahkan lebih cantik daripada di saat melihat. Karena suara yang merdu. Lebih merasa di hati, suara yang merdu. Dia bayanginnya secantik apa itu, suaranya kayak begini. Dan itu kan suara orang normal. Laki-laki normal mendengar suara yang merdu adalah terpesona. Jadi seperti itu. Pertama, hindari sebisa mungkin kaum wanita untuk khusus di hadapan jadi munsyidnya kaum laki-laki. Jika Anda menjadi munsyidnya kaum wanita, sah. Jadi kaum wanita. Kalau ternyata ada laki-laki ikut mendengar, itu urusannya. Kenapa dekat-dekat dia? Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu mencetak kader-kader seorang munsyid dari kaum pria. Biar menyenandungkan di depan kaum pria. Nah, seperti itu. Kita harus membuat perubahan dong. Masa dari dulu hanya ibu itu saja yang di masjid itu? Masa tidak mencetak kader? Ibu itu saja. Hari ini bagaimana? Ya, dia masih belum mencetak. Dan kalau tidak ada suaranya, pakai suara yang lain. Aduh, ayo pengajian. Nggak menarik barangkali, seperti itu. Tapi harus disadari bahwasanya ada hal yang lebih bagus. Bahwasanya
tanpa harus Anda menyenandungkannya. Jika Anda menyandungkan depan kaum wanita, oke. Kemudian jika Anda menyandungkan di kaum wanita ya, di depan kaum wanita, kemudian Anda mencetak kader, berarti ada kemajuan dong. Kader anak-anak agar menyenandungkan syair-syair atau nasyid-nasyid untuk kaum pria, maka Anda akan menggapai kesempurnaan kebaikan lebih dan lebih dan lebih. Jangan sampai Anda menyerah situ, udah adamu udah mencetak, hanya Anda saja dari dulu. Terus itu tidak ada perubahan dong. Dari awal-awal dakwah bisa jadi itu terjadi, karena di sebuah kampung kita menemukan nggak ada suara di masjid-masjid, nggak ada laki-laki yang nggak ada, harus ibu-ibu itu yang undang pengajian, sholawatan, agar orang pada datang. Maka ini mesti harus ada batasnya, setahun kayak 2 tahun. Dalam masa marhalah, fase-fase, sampai pada kesempurnaan bahwasanya yang menyenandungkan syair adalah kaum pria. Jika ada kaum wanita menyenandungkan syair di kalangan kaum wanita, bukan sebuah darurat seorang wanita selagi masih ada laki-laki. Bukan sebuah darurat. Maka hendaknya Anda menghindar dari itu semuanya. Ini untuk menggapai sebuah kemuliaan. Seperti itu wahai ibu yang solehah. Suaramu adalah untuk suamimu. Suaramu adalah untuk sahabat-sahabat wanitamu. Bukan untuk diobral di depan kaum pria. Semoga Allah menjaga semuanya. Memuliakan semuanya. Dunia hingga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.